Antara perang dan diplomasi. Pada tanggal 28 Februari 1946, pasukan sekutu di bawah tentara Inggris meninggalkan Indonesia dan memberikan kekuasaan penuh kepada Belanda. Kepergian sekutu tersebut menimbulkan perah besar bagi Indonesia. Indonesia dihadapkan kembali untuk berjuang agar dapat mempertahankan kemerdekaan yang telah Indonesia dapatkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Jalur diplomasi akan memberikan keuntungan bagi Indonesia dalam menghadapi dunia internasional bahwa bangsa Indonesia merupakan negara yang cinta damai. Begitu halnya dengan jalur konfrontasi akan memberikan keuntungan bahwa Indonesia mampu untuk melawan Belanda dengan militer. Perundingan awal di Jakarta. Pada tanggal 1 Oktober tahun 1945 diadakan perundingan antara Christensen, Inggris dengan pihak Republik Indonesia. Dalam perundingan ini, Christensen mengakui bahwa de facto terhadap Republik Indonesia. Kemudian, pihak pemerintahan RI pada tanggal 1 November mengeluarkan maklumat politik, isinya bahwa pemerintahan RI menginginkan pengakuan terhadap negara dan pemerintahan RI baik oleh Inggris, Belanda sebagaimana yang dibuat sebelumnya. PD2. Pemerintahan RI juga berjanji akan mengembalikan semua milik asing atau membeli ganti rugi atas milik yang telah dikuasai oleh pemerintahan RI. B. Perundingan di Hoge-Veluwe. Perundingan dilanjutkan di negeri Belanda di kota Hoge-Veluwe bulan April tahun 1946. Pokok pembicaraan dalam perundingan itu adalah memutus pembicaraan yang dilakukan di Jakarta oleh Van Mook dan Syahrir. Perundingan tersebut untuk menyelesaikan perundingan yang tidak tuntas saat di Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan perundingan Linggarjati dan konferensi Malino. Yang pertama, pelaksanaan perundingan Linggarjati. Pada awal November 1946, perundingan diadakan di Indonesia yang bertempat di Linggarjati. Pelaksanaan sidang-sidangnya berlangsung pada tanggal 11 hingga 15 November 1945. Dalam perundingan itu dihasilkan kesepakatan yang terdiri atas 17 pasal. Akhirnya, isi perundingan Linggarjati disahkan oleh KNIP pada tanggal 25 Maret 1947, yang lebih dikenal sebagai tanggal persetujuan Linggarjati. Yang kedua, konferensi Malino. Dalam situasi politik yang tidak menentu di Indonesia, Belanda melakukan tekanan politik dan militer di Indonesia. Tekanan politik dilakukan dengan menyelenggarakan konferensi Malino. Konferensi Malino diselenggarakan pada tanggal 15 sampai 26 Juli 1946. Militer pertama, di tengah-tengah upaya mencari kesepakatan dalam pelaksanaan isi persetujuan Linggarjati, ternyata Belanda terus melakukan tindakan yang justru bertentangan dengan isi persetujuan Linggarjati. Lalu Belanda pada tanggal 27 Mei 1947 mengirimkan nota ultimatum. Nah, di tengah malam pihak Belanda itu melancarkan aksi polisional mereka yang pertama pada tanggal 30 Juli 1947. Pemerintah India dan Australia itu mengajukan permintaan resmi agar masalah Indonesia dan Belanda itu dimasukkan dalam agenda Dewan Keamanan PBB. Nah, setelah agenda dimasukkan ke Dewan Keamanan PBB dan memerintah kepada Van Mook untuk menghentikan tembak-menembak. Peran Komisi Tiga Negara. Masalah Indonesia dan Belanda telah dibawa dalam sidang PBB. Nah, ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia telah menjadi perhatian bangsa-bangsa dunia. Kekuatan Indonesia di forum internasional pun semakin kuat, dan kecakapan para diplomatik Indonesia yang meyakinkan negara-negara lain bahwa kedaulatan Indonesia sudah sepantasnya dimiliki bangsa Indonesia. Perjuangan rakyat Indonesia adalah bukti bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan kehendak seluruh rakyat Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Belanda sangat tidak rela begitu saja untuk melepaskan Indonesia sebagai negara yang merdeka. Belanda melakukan berbagai upaya untuk kembali menguasai Indonesia. Akhirnya, untuk memecahkan masalah hubungan antara Indonesia dengan Belanda, bangsa Indonesia menggunakan dua cara, yakni diplomasi dan konfrontasi. Dengan kesabaran dan kegigihan bangsa Indonesia, akhirnya membuahkan hasil. Belanda akhirnya menyerah dan mengakui kemerdekaan Indonesia.